seperti apa sih Kang Giris melihat pengamatan persiapan Persib Bandung nih menghadapi laga perdana Piala Presiden yang akan dibuka tanggal 25 Juli di Stadion Sicalak Harupat dan melawan Arema Biru Timur ya, Iya. melawan Biru Barat. Ya, Piala Presiden adalah pramusim. Kita tahu setelah Persib juara pada Piala Presiden edisi pertama 2015, sepertinya bukan target lagi bagi Persib Piala Presiden itu. Setelahnya Persib mentok di fase grup doang, gagal melaju ke babak selanjutnya. Karena Persib di Piala Presiden itu selalu dalam tanda kutip mendapat sial sih sebenarnya. Beberapa pemain akhirnya cedera di Piala Presiden yang harusnya menjadi persiapan untuk menghadapi kompetisi yang sebenarnya. Apalagi secara sekarang ada 7 pemain ya, termasuk Peralta yang tidak ada di tim. Kalau nggak salah Peralta sehari sebelum Piala Presiden akan gabung. Katanya hari Jumat katanya kalau Ya, kata sehari kamu. sebelumnya Ya, berarti kan. Tapi udah didaftarkan. Oh, udah didaftarkan. Oke, berarti ada kesempatan untuk melihat Boboto untuk melihat performa Peralta di Piala Presiden. Dan ada pemain timnas yang tidak bergabung juga akan mengaruhi tim secara keseluruhan, walaupun Igor Tolik mengatakan bahwa ya udah dengan berjalan dengan pemain yang ada sekarang. Walaupun untuk membentuk karakter tim secara keseluruhan ya harus penuh, latihan penuh, dan mungkin setelah pertandingan melawan atau 3 pertandingan di fase grup Piala Presiden, kalau tidak lolos ke babak selanjutnya, Persib akan melakukan TC. Karena itu sangat penting untuk membentuk karakter, bagaimana sebelumnya Persib musim lalu juga melakukan TC ke Thailand, dan diakui oleh pemain bahwa itu sangat berpengaruh terhadap kekompakan pemain karena mereka sehari-hari itu berada di lingkungan yang sama, di hotel yang sama, selalu berkomunikasi satu sama lainnya. Itu sangat penting, dan ya kita harapkan pertandingan nanti di Piala Presiden akan menjadi tontonan, tetap akan menjadi tontonan yang bagus untuk penikmat sepak bola, khususnya Bobotoh terhadap Persib. Bagaimana dia, Bobotoh rindu banget lah setelah juara dan nanti ada pertandingan lagi. Halo Bobotoh juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya, Rina Sumawati, yang akan membahas segala apapun tentang Persib Bandung ya setelah beberapa pekan nih kita absen. Lalu juga sebentar lagi akan menyambut turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Kita akan kupas tuntas semuanya, dan tentunya saya nggak akan sendirian. Di studio sudah bergabung bersama saya ada Kang Giri. Welcome back to back. Masih back to Versi back ya. lama. Masih tahun musim lalu Iya. ya. Sekarang udah Hat-trick, tripit. ya. Jadi kita banyak sekali yang harus kita obrolkan gitu ya. Kita Tapi nggak usah catch up. semuanya deh. Gak usah semuanya, gimana sih? Pokoknya gak usah request, gak usah semuanya. Kita mulai dari yang terbaru aja mungkin ya. Kita Oke. langsung jump in ke kabar terbaru adalah yang membuat Bobotoh senang, pelatih senang, semuanya senang ya kebetulan. Karena dalam tanda kutip menang ya. Ada dalam tanda kutip menang negosiasi dan juga pertarungan perebutan nih MVP Super League 2025-2026, yaitu siapa lagi kalau bukan pemain asal Argentina yaitu Mariano Peralta ya. Boleh tepuk tangan gak sih? Boleh. Buat tim Selamat, Persib selamat ya. untuk Persib. Karena seperti Coach Igor bilang bahwa untuk memenangkan pertarungan transfer Peralta ini cukup sulit. Iya. Timnya manajemen tempatnya Pak Stanley ya yang Iya. 1 bulan kurang tidur katanya, Iya. sampai kerja keras sekali agar bisa memenangkan pertarungan transfer Peralta ini. Dan akhirnya Peralta lengkapi ya 11 pemain asing kalau nggak mau nambah, karena musim lalu aja lebih dari 11 kan. Ya. Kalau sesuai aturan Super League sudah lengkap. Dan menurut Kang Giri seperti apa sih, seberapa besar dampak kedatangan Mariano Peralta ini ke Persib Bandung? Ya, Mariano Peralta ini adalah sesuatu yang seksi. Sebelum dia memutuskan untuk bergabung dengan Persib, seperti kita ketahui sebelumnya kayaknya sepertinya udah diumumkan oleh tim sebelah. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu ada nego yang mentok di sebelah, terus kemudian muncul isu dia akan bergabung dengan Persib, dan nyatanya kemudian sudah diumumkan. Dan untuk Persib musim depan, saya pikir Mariano Peralta ini memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk Persib. Dia telah membuktikan itu ke Borneo FC dalam dua musim terakhir. Di musim pertama, dia mencetak 9 gol, terus
membuat 12 atau 15 assist, terus pada musim lalu dia bisa lebih bagus, mencetak 20 gol dengan 12 atau 15 assist juga, dan itu dibutuhkan oleh Persib. Bagaimana Persib musim lalu memang juara, dia juara posisi pertama, tapi secara gol Persib itu kalah dengan tim-tim yang ada di bawahnya, bahkan kalah dengan golnya Malut United yang finish di posisi 6. Nah, itu yang mungkin diharapkan Peralta nanti bisa ya menjadi pasal terakhir lah. Secara pemain asing dia kan pasal terakhir setelah Persib juga melepas Putros, dan kemudian itu Andrew. sinyal Putros Putros terakhir. dan Andrew ya. Ya, terakhir Putros yang dilepas, kemudian dia yang datang. Jadi kepingan terakhir untuk pemain asing, dan ya semua bobotoh atau tim pelatih juga mengharapkan bahwa dia akan melanjutkan performa bagus di Borneo FC untuk ya prestasi di Persib, karena Persib kan bukan cuma di level lokal kan, nanti ada pertandingan di Asia juga, level Asia Tenggara. Ya mungkin banyak sekali atau besar sekali harapan bobotoh terhadap pemain yang satu ini, apalagi Persib memenangkan dari pertarungan dengan Persija Jakarta untuk mendatangkan dia. Bahkan mungkin ada tim lain yang juga menginginkan dia kemudian menjadi bagian Persib, dan ya semoga saja dia sesuai ekspektasi. Bahkan kabarnya tim ASEAN juga ikut dalam pertarungan ini ya. Ya, Tapi berkat Borneo Market katanya ada agen kita juga, di sana Berguinyo. Berguinyo sama Adam Alis. Iya. Oke, nah ini tadi sedikit disinggung, terakhir dua pemain asing yang menyusul empat pemain asing sebelumnya, ada Andrew Yung nih, juga Franz Putros ya, setelah Levin, lalu Barba, lalu Yeah. Sergio Castel, Adam Pitchback. Ini ada Andrew dan Putros, tapi langsung digantikan juga. Sekarang udah ada komplit 11 pemain asing dengan tambahan selain Mariano Peralta, sebelumnya ada Gakuto Natsuda, Yeah. Gabriel Mutombo, Luka Menalo juga. Lalu siapa lagi? Takutnya saya ada yang kelewat. Soalnya masing-masing asing sih nama-namanya. Iya, sama Bangsa Sekulik. Iya, Bangsa Sekulik karena penyerang. dua lagi adalah pemain diaspora ya, Sandy Walsh dan juga Ragnar. Nah, kalau pemain diaspora kita sering melihat penampilan mereka di timnas Indonesia. Iya. Tapi yang lain ini cukup untuk pertama kali juga bermain di Liga Indonesia ya. Dan menurut Kang Giri, bagaimana sih melihat komposisi skuad Persib Bandung saat ini dengan kehadiran para pemain asing ya, khususnya dibandingkan dengan musim lalu? Ya, kita tidak memandang keberadaan Adam Pitchback dulu ya, soalnya di putaran kedua dia tidak tercatat sebagai pemain yang untuk Super League, tidak didaftarkan. Jadi ada 5 pergantian pemain asing dari 11 pemain musim lalu. Ada 5 baru, yang satu di antaranya kita sudah tahu lah performa dia, yaitu Peralta bersama Borneo FC, dan 4 lainnya itu bobotoh juga masih meraba-raba. Mungkin dia melihat dari pertandingan-pertandingan yang ada di YouTube atau di video-video lain. Tapi yang saya garis bawahi adalah keberadaan Mutombo sama Skulik. Ini pemain yang menggantikan Mutombo, dikhususkan untuk menggantikan Barba. Kita tahu performa Barba musim lalu seperti apa. Dia menjadi bagian penting bagaimana tembok pertahanan Persib Bandung itu begitu kokoh, memiliki ketenangan, juga jiwa kepemimpinan yang sangat bagus. Bersama Barba, Persib sangat sedikit kebobolan. Terus Skulik tentu saja dipersiapkan untuk menjadi juru gedor, walaupun Persib masih mempertahankan 2 penyerang lainnya. Ada Ramon, terus ada William Barros, 2 Castel dilepas, juga 1 pemain Andrew Yung. Nah, ini diharapkan untuk menggantikan Andrew Yung. Andrew Yung walaupun tidak terlalu kelihatan, tapi dia adalah pemain yang menjadi top skor Persib pada musim lalu. Dia mencetak 11 gol di Super League dan juga mencetak gol ketika di pertarungan di ACL. Jadi 2 pemain ini yang akan menjadi sorotan saya pikir, karena dia menggantikan peran 2 pemain sebelumnya yang sangat menonjol. Kita tidak bisa menampilkan bahwa Luka Menalo dan 1 pemain dari Jepang juga kita tunggu performanya seperti apa, dan diharapkan mereka juga bisa menjawab apa yang dibutuhkan Persib. Bagaimana Persib akan sangat sibuk sekali musim depan. Ada 4 kompetisi yang akan dijalani Persib
khususnya ya fokus di Super League dan ACL2. Mudah-mudahan melangkah lebih jauh seperti sebelumnya, bisa melangkah lebih jauh lagi, mungkin di babak 8 besar atau bahkan semifinal. Ya, harapannya besar ya dengan Iya, mendatangkan, karena waktu ditanya sama wartawan kata Pak Umuh ya, untuk apa kita mendatangkan Mariano Peralta kalau targetnya bukan juara lagi dan juga untuk melangkah lebih jauh lagi ya di Asia. iya. Nah, kalau bisa milih nih, siapa pemain asing yang baru ya tentunya Mm, yang paling menarik perhatian Kang Giri yang sudah latihan, terutama karena iya. Mariano Peralta masih kita nantikan ya hingga saat ini kedatangannya, yang paling mencuri perhatian, first impression yang paling kuat dan yang paling dinantikan debutnya. Ya, saya pikir Mutombo sih. Oke. Yang saya pikir yang sebelumnya saya katakan bahwa dia adalah menggantikan sosok yang sebenarnya Boboto tidak menginginkan dia pergi, adalah Barba. Walaupun pada pertengahan musim lalu juga Barba isunya juga akan pergi, tapi kemudian dia bisa bertahan dan melanjutkan sampai kemudian mengatakan Persib juara. Tapi dengan ketiadaan Barba dan Mutombo didatangkan, semua berharap bahwa dia harusnya lebih baik dari Barba, karena Persib setelah hat-trick juara dan kemudian akan mengikuti 4 kompetisi, ya harapan atau asa untuk melangkah lebih jauh di Asia, terus ya juara lagi di Super League sangat besar. Bobotoh tentu dengan hadirnya Peralta juga akan memiliki harapan yang sangat besar bahwa Persib itu lebih bagus dari musim sebelumnya. Tapi kalau ekspektasi itu tidak bisa dijawab oleh para pemain asing khususnya, tentu akan mengecewakan Bobotoh. Jadi saya pikir Mutombo yang akan sangat dinantikan bagaimana kiprahnya, walaupun musim lalu Persib sudah bertemu dengan Mutombo dan dia juga Mencetak melukai gol ya. melukai Teja Pakualam dan minta maaf ketika dia bergabung dengan Persib. Tapi saat itu kan Boboto tidak tahu bahwa Mutombo adalah target manajemen yang akan didatangkan. Dengan rekam jejak yang bagus juga di BG Patum United ya Iya. musim lalu. Hmm. Ratchaburi, maaf. Oh Kalau ya, BG Patum United itu yang Gakuto dan sudah main banyak banget, ada Jepang. 3 ya jebolan Liga Thailand saat ini. Iya, Sandi, Gakuto Natsuda dan juga Gabriel Mutombo, dan tiga-tiganya top 5 ya di iya. Liga Thailand musim lalu. Jadi cukup keren juga sebenarnya Persib bisa merekrut pemain-pemain papan atas di Liga Thailand ini. Nah, di musim 2026-2027 nanti kita tahu bahwa Persib Bandung akan bermain di 4 kompetisi, Hmm, yaitu selain Super League juga ACL2, lalu juga Asian Club Championship dan juga hmm. League Cup ya, Iya, Piala Indonesia lah kalau yang dulu itu. iya, Piala Indonesia pendamping liga gitu. Terus ini juga sedang mempersiapkan turnamen pramusim. Nah, menurut Kang Giri, apakah komposisi squad yang saat ini tuh sudah cukup untuk mengarungi 4 kompetisi yang sangat padat nanti? Kalau misalnya Kang Giri em, melihat nih, kalau Persib Bandung akan menambah lagi pemainnya, Kang Giri kira-kira melihat di sisi di lini mana nih yang butuh penebalan lagi? Ya, kalau untuk pemain di lapangan saya pikir udah cukup ya. Untuk pemain asing juga yang pergi sekian, yang datang udah cukup lah. Udah 11 udah memenuhi kuota untuk bermain di Asia. Tapi untuk pemain lokalnya dengan 2 pemain naturalisasi juga sudah cukup, walaupun ada sisi yang sebenarnya masih perlu penambahan. Belakangan kita tahu bahwa ada isu Cahaya Supriyadi akan menjadi kiper keempat. Seperti kita ketahui bahwa musim lalu, khususnya di putaran kedua, manajemen itu atau pelatih memaksakan Made Wirawan ya untuk menjadi kiper keempat, karena secara regulasi memang satu tim itu harus memiliki 4 kiper. Sekarang baru ada 3, Teja, Fitra, dan Raka. Jadi masih kurang 1. Dan Teja tidak bisa bekerja sendirian sepanjang 4 kompetisi itu. Oke, pada musim lalu ada Fitrah, ada 2 pertandingan dia diturunkan ketika melawan Borneo FC, juga melawan Arema. Bagus, tapi pemain ini kan masih usia 20. Masih butuh jam terbang untuk mematapkan mental, secara mental juga permainan. Jadi perlu ada backup lah untuk Teja Pakualam. Kita tidak menginginkan lah Teja seperti musim-musim sebelumnya yang rentan cedera atau apa. Karena performa musim lalu dia bagus, kita harapkan dia melanjutkan performa itu untuk musim depan. Tapi tetap harus ada antisipasi kalau hal buruk terjadi pada Teja. Selain di posisi kiper, saya pikir di back sayap kiri sekarang praktis hanya ada Eliano. Karena Putra sudah nggak ada, Dewangga sudah juga tidak ada. Jadi untuk
Eliano butuhlah satu pemain. Mungkin di sana sebenarnya masih bisa kalau hand bisa ditempatkan di back sayap kiri, tapi pilihannya sangat minim juga. Jadi di kiper di back sayap kiri saya pikir butuh penambahan. Walaupun rumor Cahya Supriyadi itu katanya dipertahankan ya oleh PSIM Yogyakarta Yogyakarta. ya. Iya, tapi apapun bisa terjadi lah. Transfer kan, bursa transfer masih dibuka. Peralta aja bisa Iya, bagi makanya itu. Cahya Supriyadi kita lihat ya, karena performanya juga cukup baik ya Cahya Iya, Supriyadi. dia dipanggil timnas juga kan. Iya, dan ini di bek kiri juga salah satu yang menjadi sorotan Boboto karena memang Elian ya dari musim lalu yang menjadi posisi permanen di situ, Iya. jarang sekali tergantikan, dan alhamdulillahnya staminanya begitu kuat ya di posisi itu. Tapi Coach Igor juga sempat mengatakan ya kepada media bahwa dia sebenarnya sudah cukup senang dengan skuad yang ada saat ini karena hampir seluruh pemainnya bisa bermain versatile dimanapun, termasuk katanya Sandy Walsh juga katanya bagus banget katanya kalau Ditaruh kiri. ditaruh di kiri. Jadi ya kita nantikanlah seperti apa, Oke. tapi tidak menutup kemungkinan sih ya Iya. kayaknya ada kejutan lagi. Jadi kita nantikan ya seperti apa skuad akhir, karena selama jendela transfer ini masih berjalan, masih ada banyak sekali kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan H-1 ditutup atau Ada. H+1 sudah dikunci tapi belum diumumkan juga masih bisa. Jadi kita nantikan. Nah, selain pemain asing baru dan juga rumor-rumor lainnya, ini ada kembalinya para pemain pinjaman. Sebelumnya Kang Giri pernah bahas emang kecil sekali kemungkinan Iya. mereka untuk bisa comeback. Yang sudah hatur nuhun ada Zalnando, Rezaldi, lalu juga Ferdiansyah. Ferdiansyah, Dimas Derajat juga. Iya. Dan tapi yang kembali juga cukup banyak ikut latihan, ada Hamra, ada Hen, lalu juga para Azikri. pemain muda ya, ada Azikri, ada Ikhwan Tanamal, bahkan yang musim lalu belum sempat Iya, diumumkan, satu-satunya pemain yang belum Iya. diumumkan ya. tapi ada di sesi latihan. Nah, dari sekian banyak mereka tentunya nanti akan diuji dulu ya saat latihan, dan juga apalagi nanti Piala Presiden gitu. Iya. Ini menjadi kesempatan mereka saat para pemain timnas masih absen di TC. Nah, menurut Kang Giri siapa nih yang paling berpotensi dipertahankan oleh Persib Bandung? Saya pikir sebelumnya saya katakan bahwa yang berpotensi itulah Hamra sebenarnya. Hamra, ya itu apalagi di back sayap kiri yang sebelumnya saya katakan Hamra kemungkinan bisa juga bermain di sana. Hamra ini potensinya besar. Ketika dia dipinjamkan ke tim dia sebelumnya Persik Kediri, dia bermain cukup bagus dan dia menjadi pilihan utama lah. Tapi memang Persib bukan Persik. Di Persib musim lalu dan yang akan datang juga di posisi back tengah juga masih komplit untuk 3 pemain asing kan, ada Matrikardi, Julio Cesar dan juga Mutombo, dan kalau dia bersaing di sana saya pikir susah, dipastikan susah, sehingga kalau dia bisa dimaksimalkan di back sayap kiri untuk bergantian dengan Eliano, barangkali ada kesempatan untuk di sana. Ada 4 pemain pinjaman yang kemudian didatangkan, Hamra, Hen, Azikri, terus Ikhwan Tanamal, Dan Febri Haryadi, tapi Febri Haryadi masih cedera, cedera. masih pemulihan. Kita belum tahu sampai kapan dia akan pemulihan. Mudah-mudahan ya secepatnya dia bisa pulih dan bermain lagi. Tapi dari pemain pinjamannya didatangkan lagi, saya pikir memang Hamra yang tetap memiliki kans untuk di Persib. Walaupun sebelumnya saya katakan bahwa semua pemain yang dipinjamkan itu kans untuk baliknya kecil sih sebenarnya. Karena kita tahu level Persib saat ini sudah berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Ya, keikutsertaan di SCL2 itu menjadi bukti bahwa Persib harus upgrade kekuatan. Makanya pemain asing yang didatangkan juga levelnya juga bukan biasa saja kan. Ada level tertentu yang didatangkan untuk bisa mengupgrade kekuatan, bisa bersaing dan melangkah lebih jauh di Asia. Oke, nah selain pemain asing, pemain pinjaman yang kembali, juga ada para pemain muda nih. Coach Igor juga sempat mengatakan bahwa di Piala Presiden nanti dia akan memberikan kesempatan tersebut, Ya. terlebih karena pemain timnasnya masih pada absen ya untuk training center di Bali ya, Ya. untuk menghadapi ASEAN Cup atau Piala AFF nanti. Nah, Kang Giri melihat nih ada beberapa pemain muda seperti Ataya Zahra, Raka Syafaka, Dion Marks juga termasuk Kevin Pasha dan juga Nazril Alvaro ya, yang menurut Kang Giri ini paling berpotensi untuk bersinar, apalagi
Dan sekarang mereka harus bersaingnya bukan menempati slot 2-3 lagi, Iya. karena sudah tidak ada lagi itu aturannya di musim 2026-2027. Seperti apa? Ya, Pemain pemain muda. muda semakin tertekan lah untuk musim depan karena berbeda konsep untuk musim depan berbeda dengan musim-musim sebelumnya karena sebelumnya kan ada harus dalam starting eleven itu ada minimal satu dan bermain minimal 40 atau 45 menit pertama atau babak pertama ya. Sementara untuk musim depan konsep dari operator itu berbeda. Boleh memainkan pemain U23 akan dikasih kompensasi, tapi tidak masuk regulasi bahwa harus ya. Sehingga ini akan menyulitkan pemain-pemain muda yang ada di Persib sekarang. Bahkan saya mengatakan dulu ketika Dion ditarik, prediksi saya itu akan untuk menggantikan Kakang Rudianto sebagai pemain U23 Di musim kanan. depan ini. Tapi nyatanya ya itu mentok. Akhirnya karena regulasi tidak ada ya Dion harus menerima kenyataan bahwa dia juga akan kesulitan untuk bersaing dengan pemain yang lain karena secara usia dia juga masih muda ya. Nah, kalau untuk pemain muda ini saya katakan tidak ada kesempatan sih. Bukan mengecilkan peran mereka ya, bukan mengecilkan bagaimana kualitas mereka, tapi secara umum di Persib kesempatan itu tertutup untuk pemain muda. Jadi oke, nanti ketika Piala Presiden mereka boleh dicoba bagaimana eh, permainan mereka, apakah bisa dipertahankan atau tidak. Tapi jangan lupa bahwa Persib memiliki tim satelit, ada PSGC Ciamis, barangkali nanti bisa Pinjam di ke sana ya. iya untuk membantu PSGC. Bahkan sebelumnya kan ada isu-isu bahwa beberapa pemain akan diperbantukan untuk PSGC seperti ada Deddy Kusnandar dan kalau itu terjadi untuk pemain muda cukup bagus karena PSGC ada di tim level kedua Liga 2. Di sana juga ada pemain asing dan pemain-pemain banyak sekali mantan pemain Liga 1 yang bermain di Liga 2. Semen Padang banyak sekali termasuk Rezaldi Hehanusa yang sebelumnya bermain Persib dan dia di sana. Dan itu akan membentuk lah karakter pemain mendapatkan jam terbang dan nantinya kalau memang sudah jadi bisa ditarik ke Persib lagi. Iya, tapi kita tentunya menantikan ya kejutan bagaimana, karena selama ini mereka juga latihan kerja keras bersama para Iya, seniornya. tapi harus menerima kenyataan dong Tapi bahwa kalau ini saya sih, adalah tim kalau saya profesional. suka senang aja melihat pemain-pemain muda gitu kak. Kemarin tuh saat nonton Piala Dunia Ya, baru terbuka kan pemain-pemain muda ini tuh bisa juga bersaing dengan iya, kakak-kakak seniornya, apalagi di kelas tim nasional gitu. Dan mungkin akan ada kejutan seperti Fitra saat melawan Borneo FC, iya, atau juga Nazril Alvaro. Alvaro yang di Piala Presiden tahun lalu juga cukup mencuri perhatian ya, Iya, karena memang termasuk Lukman, ya, yang sayap kiri yang kemudian dilepas juga. iya. Dan ya tapi itu dia saat musim tiba ternyata sulit juga cukup Iya, persiapan persaingannya. persaingan. Persiapannya. Tapi ya ada 4 kompetisi, siapa tahu Persib Bandung menurunkan para pemain muda di Piala Indonesia Iya, atau apa namanya, Likap Likap iya. sekarang yang akan bergulir sekitar bulan November ya. Jadi Tapi Persib kan langsung, kalau nggak salah di perempat final oh ya ya, langsung maksudnya. perempat final sama Borneo FC ya. Iya. Nah, jadi ya udah nggak apa, kita nantikan seperti apa gebrakan mereka ya tentunya. Dan ini kita langsung aja nih, ini kita syuting hari Kamis tanggal 23 Juli, berarti H-2 Piala Jelang, iya. Presiden 2026 nih. Boboto dan Tribuners yang udah kangen Persiban selama 2 bulan terakhir terasa sepi sekali, walaupun tiap malam begadang nonton Piala Dunia, tapi kalau nggak Persiban apalagi Franz Itu beda Putros ya. mainnya hanya sampai fase grup ya, jadi Iya. menungguin siapa lagi nih gitu kalau yang Boboto. Nah, seperti apa sih Kang Giri melihat pengamatan Kang Giri persiapan Persib Bandung nih menghadapi laga perdana Piala Presiden yang akan dibuka tanggal 25 Juli di Stadion Sicalak Harupat dan melawan Arema, Arema. Biru Timur ya, Iya. melawan Biru Barat. Ya, Piala Presiden adalah pramusim. Kita tahu setelah Persib juara pada Piala Presiden edisi pertama 2015, sepertinya bukan target lagi bagi Persib Piala Presiden itu. Sebelum
setelahnya Persib mentok di fase grup doang, gagal melaju ke babak selanjutnya. Dan karena Persib di Piala Presiden itu selalu dalam tanda kutip mendapat sial sih sebenarnya. Beberapa pemain akhirnya cedera di Piala Presiden yang harusnya menjadi persiapan untuk menghadapi kompetisi yang sebenarnya ya. Sehingga pelatih memiliki opsi bahwa ya jangan terlalu serius walaupun tim lain juga serius. Sehingga pada Piala Presiden 2026 ini saya melihat Persib juga tidak terlalu serius karena persiapan praktis hanya 2 minggu ya. Karena tanggal 11 baru latihan, terus tanggal 25 akan melawan Rema FC. Laga besar sih sebenarnya kalau itu terjadi di kompetisi, tapi ini adalah Piala Presiden, persiapan untuk kompetisi selanjutnya. Jadi Persib tidak akan terlalu serius untuk menghadapi pertandingan melawan Arema. Apalagi secara sekarang ada 7 pemain ya, termasuk Peralta yang tidak ada di tim. Kalau nggak salah Peralta sehari sebelum Piala Presiden akan Ya, gabung. katanya hari Jumat katanya kalau Ya, kabar. sehari sebelumnya Iya, iya, berarti benar, kan. sehari. Tapi udah didaftarkan. Oh, udah didaftarkan. Oke, berarti ada kesempatan untuk melihat Boboto untuk melihat performa Peralta di Piala Presiden. Dan ada pemain timnas yang tidak bergabung juga akan mengaruhi tim secara keseluruhan, walaupun Igor Tolik mengatakan bahwa ya udah dengan berjalan dengan pemain yang ada sekarang. Walaupun untuk membentuk karakter tim secara keseluruhan ya harus penuh, latihan penuh, dan mungkin setelah pertandingan melawan atau 3 pertandingan di fase grup Piala Presiden, kalau tidak lolos ke babak selanjutnya, Persib akan melakukan TC. Karena itu sangat penting untuk membentuk karakter, bagaimana sebelumnya Persib musim lalu juga melakukan TC ke Thailand, dan diakui oleh pemain bahwa itu sangat berpengaruh terhadap kekompakan pemain karena mereka sehari-hari itu berada di lingkungan yang sama, di hotel yang sama, selalu berkomunikasi satu sama lainnya. Itu sangat penting, dan ya kita harapkan pertandingan nanti di Piala Presiden akan menjadi tontonan, tetap akan menjadi tontonan yang bagus untuk penikmat sepak bola, khususnya Boboto terhadap Persib. Bagaimana dia, Boboto rindu banget lah setelah juara dan nanti ada pertandingan lagi. Oke, jadi take it easy lah ya gitu. Iya, Sambil Nothing menunggu, tulus. sambil menunggu pemain lainnya juga pada gabung ya. Dan kabarnya Igor Tolik nge-cancel TC demi ikut Piala Presiden juga kali ya, sempat ada kabar kayak gitu. Jadi mudah-mudahan di reschedule ya setelah Iya. Piala Presiden. masih ada waktu sih, soalnya pertandingan pertama di September, kualifikasi kan diundur ya. Mulai tanggal 31. Iya, awalnya tanggal 12 kemudian diundur. Jadi ada waktu, spare waktu antara pertandingan melawan Manila Tiger nanti. Kembali melawan Manila Tiger. Nah, ini mau prediksi skor gak ini untuk Piala Presiden? Aduh. Kita tunda dulu. Kayaknya nggak usah deh. Nggak. Jadi kita prediksinya ingin melihat wajah-wajah baru Iya. seperti apa ya, untuk karena ini juga skuadnya baru seperti musim lalu, banyak sekali yang bisa dilihat satu-satu gitu, karena kita ingin lihat Gakuto seperti apa, Mutombo seperti Iya. apa, dan lain sebagainya. Kalau gitu terima kasih Kang Girit telah Iya, berbincang-bincang bersama sama-sama, Rey. saya di sini untuk ngoprediksi kali ini. Sampai jumpa lagi di pekan selanjutnya. Semoga tidak. Kan selanjutnya Iya belum dong, lagi. belum apa. Oke. Kan oh iya, di Piala Presiden ini kan langsung ya 3 Iya. harinya, hanya jarak 1 hari. Iya. Nggak, kita bahas nanti lagi. Oke, kalau gitu Boboto dan Tribuners, terima kasih banyak telah menyaksikan ngoper edisi kali ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncerabon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rina Sumati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! Dadah. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.